Assalamualaikum teman-teman semua. Mohon dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang pelakor episode 47. Pak, aku mau pernikahan aku dengan Rania ditunda, pinta Aska pada Pak Dene saat duduk bersama di meja makan sambil menikmati sarapan mereka. Pak Dene terdiam dan meletakkan kembali sendok dan garpu di atas piringnya yang berisi nasi goreng seafood. Sementara Bu Rini melihat ke arah suaminya itu yang sepertinya syok dan marah pada putranya. Apa kamu bilang? Kamu sadar apa yang baru saja kamu katakan itu? Ucap Pak Dene dengan lantang. Maaf, Pak. Aku hanya ingin pernikahan ini diundur. Ini terlalu mendadak untuk aku. Aku belum siap, Pak. Jawab Aska. Apa? Mendadak kamu bilang? Rencana pernikahan ini sudah setahun yang lalu. Dan kamu masih bilang ini mendadak? Ucap Pak Dene murka. Matanya merah padam dan menatap Aska dengan penuh amarah. Iya, Pak. Ini jelas mendadak. Beberapa bulan terakhir kita sudah tidak pernah membahas tentang pernikahan aku dengan Rania. Tapi tiba-tiba saja Papa memutuskan untuk menikahkan aku dengan dia dalam waktu yang sangat singkat, hanya 2 minggu. Dan sekarang tinggal kurang dari seminggu lagi. Apa ini bukan mendadak namanya? Bantah Aska. Dia mulai protes dengan keputusan papanya. Hatinya sudah lelah menerima Rania dalam hidupnya, namun dia tak mampu mencintai Rania dan melupakan Siska. Papa tidak peduli. Pokoknya seminggu lagi kamu harus menikah dengan Rania. Aku tidak mau, Pak. Aku tidak mencintai Rania. Kasih aku waktu sebulan saja. Aku ingin mencintai dia sebelum aku menikah dengannya. Pinta Aska. Kalian sudah lama bersama. Mana mungkin belum ada cinta di antara kalian? Papa yakin kamu nanti bisa mencintai dia kalau kalian sudah menikah nanti. Bu Rini yang sedari tadi diam memperhatikan perdebatan antara ayah dan anaknya mulai angkat bicara. Pak, biarkan Aska belajar mencintai Rania dulu. Kasihan anak kita, Pak. Mama tidak perlu membela dia. Keluarga Rania pasti sudah menganggap kita mempermainkan mereka karena ulah Aska ini. Tolak Pak Dene. Pak, aku ingin di hari pernikahanku, aku merasa bahagia menikah dengan wanita yang aku cintai, seperti pasangan yang lain yang menikah atas dasar cinta. Aku mohon beri aku waktu. Aku bisa gila, Pak. Semua begitu mendadak dan waktunya semakin dekat, ungkap Aska. Iya, Pak. Kasih Aska waktu lagi untuk berpikir dan belajar mencintai Rania. Kita bisa bicarakan semuanya dengan keluarga Rania. Mama yakin mereka akan mengerti. Assalamualaikum semuanya. Ucap seorang pria menyelonong masuk tanpa permisi dan langsung ke ruang makan sambil tersenyum. Pak Dene, Aska, dan Bu Rini langsung menoleh ke arah sumber suara secara bersamaan dan berdiri. Ada apa ini? Kenapa wajah kalian tegang seperti ini? Ucapnya lagi. Radit, kenapa kamu tidak bilang akan datang sekarang, sayang? Ucap Bu Rini yang langsung menghampiri pria tinggi berkulit putih tersebut. Dia adalah Radit, anak kedua Bu Rini dan Pak Dene.
Tepatnya dia adalah adik kandung Aska. Hanya saja Radit selama ini tinggal di luar negeri untuk menyelesaikan pendidikannya. Dia hanya datang ke Indonesia saat liburan saja. Tapi karena pendidikannya sudah selesai dan kebetulan dia mendengar kabar pernikahan Aska, kakaknya, dia akhirnya memutuskan untuk lekas pulang ke Indonesia dan memberikan kejutan pada keluarganya. Aku sengaja tidak bilang, aku mau kasih surprise buat kalian. Tapi sepertinya kalian tidak kaget, ucap Radit tertawa. Papa sehat? Ucap Radit lagi yang mencium tangan papanya kemudian memeluknya. Alhamdulillah sehat. Papa senang akhirnya kamu pulang juga, jawab Pak Denny. Aku juga senang bisa kembali ke Indonesia. Aku tidak cocok makanan luar. Makanan di Indonesia enak-enak, balas Radit yang terlihat bahagia bertemu lagi dengan keluarganya dan bisa berkumpul lagi. Hai bro. Radit langsung menghampiri Aska dan memeluk saudaranya itu. Dengan wajah datar tak bersemangat, Aska menyambut adiknya yang hanya beda setahun darinya dan membalas pelukan Radit. Melihat Aska berekspresi datar tanpa semangat, membuat Radit mengernyitkan dahinya dan mulai penasaran. Ada apa? Kamu kenapa? Tanya Radit. Aska hanya diam tak menjawab pertanyaan Radit. Dia malah melihat ke arah Pak Denny yang berdiri melihat ke arahnya juga. Radit kemudian berbalik melihat Pak Denny. Pak, ada apa? Kenapa kalian seperti ada masalah? Ma, ada apa sih sebenarnya? Kamu masuk saja ke kamar kamu. Kamu pasti capek. Istirahat dulu, pinta Bu Rini pada Radit. Dia tak ingin anaknya ikut terbebani dan berpikir, sementara dia pasti sangat lelah setelah perjalanan panjang. Tidak, Ma. Aku mau tahu, ada apa sebenarnya? Sejak aku datang, wajah kalian terlihat tegang dan sedang tidak baik-baik saja, ucap Radit. Aska, kamu bikin masalah lagi? Radit melihat ke arah Aska dengan serius. Kamu tahu, kakak kamu ini memang sering membuat masalah. Sekarang Papa tidak tahu harus berbuat apa, ungkap Pak Denny. Aska memang kerap kali membuat masalah. Dulu dia sering ikut tawuran. Dia juga sempat ikut geng motor dan balapan. Dia bahkan menolak saat Pak Denny memintanya mengurus perusahaan dan tak mau memakai fasilitas mewah dari Pak Denny. Tapi beberapa bulan terakhir Aska berubah. Dia sendiri yang meminta untuk mengurus perusahaan karena dia mulai kasihan melihat Pak Denny sering kelelahan dan sakit karena terlalu bekerja. Aska pun juga mulai berubah penampilannya menjadi pria yang rapi. Biasanya dia hanya memakai baju kaos dan celana jeans yang sudah tersayat-sayat. Sekarang dia memakai kemeja, sesekali dia memakai jas saat ke kantor. Memangnya dia buat masalah apa lagi? Tanya Radit. Aska ingin menunda pernikahannya. Padahal pernikahan mereka tinggal seminggu lagi. Undangan pun sudah siap. Untung saja belum disebar, jawab Bu Rini. Apa? Bukannya kemarin aku dengar kamu sudah setuju, Aska?
Radit terkejut sekaligus heran dengan sikap Aska. Aku tidak mencintai Rania. Aku sudah berulang kali mengatakan kalau aku tidak mencintai dia, jawab Aska dengan lantang. Apa dia tidak cantik? Tapi aku pernah melihat foto Rania itu. Dia sangat cantik dan juga seksi. Kurang apa lagi dia? Balas Radit. Kalau begitu, kamu saja yang menikah dengan dia, ucap Aska marah. Plak. Tamparan keras dari Pak Denny tepat mengenai pipi Aska, membuat Bu Rini dan Radit terkejut dan terdiam melihat kemarahan Pak Denny. Jangan asal bicara kamu. Kamu pikir ini permainan? Rania itu bukan barang yang bisa kamu berikan pada siapa saja, ucap Pak Denny murka. Aska memegang pipinya dengan ekspresi wajah penuh amarah. Kalian seharusnya mengerti perasaanku. Tidak seharusnya memaksakan kehendak seperti ini. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri, ucap Aska yang langsung pergi meninggalkan Bu Rini, Pak Denny dan juga Radit. Pak Denny menghela nafas. Nafasnya terengah-engah setelah menampar putranya. Untuk pertama kalinya dia melakukan itu. Ada rasa menyesal dalam hatinya. Tapi juga dia merasa Aska memang bersalah dan pantas mendapatkannya. Papa itu terlalu keras pada Aska. Biar bagaimanapun dia anak kita, Pa. Apa Papa mau lihat dia menderita dan tidak bahagia menikah dengan Rania? Aska juga ada benarnya. Dia hanya butuh waktu. Apa salahnya Papa memberi dia waktu lagi agar dia bisa menerima pernikahan ini dengan senang hati? Bujuk Bu Rini. Dia adalah sosok ibu yang pasti akan membela anaknya jika benar dan mengajarinya jika salah. Terlebih lagi, dia adalah orang pertama yang akan merasa tersakiti jika anaknya juga tersakiti dan tidak bahagia. Pak Denny hanya terdiam. Dia masih memikirkan apa yang baru saja Bu Rini katakan padanya. Matanya masih menatap tajam ke depan dan masih tersulut emosi. Pa, Ma, biar aku bicara dengan Aska. Radit langsung pergi menyusul Aska. Tok 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 tok. Aska, ucap Radit saat mengetuk pintu kamar Aska yang terkunci. Namun Aska tak mau membukanya. Aska, boleh aku masuk sebentar? Aku ini baru datang. Bagaimana bisa aku melihat pemandangan tak mengenakan seperti ini? Masa sih kamu tidak mau memberikan waktu untuk saudaramu ini agar kita bisa mengobrol hanya sebentar? Bujuk Radit yang seakan membujuk seorang anak kecil yang sedang ngambek. Tak lama kemudian Aska membuka pintunya dengan wajah tak bersemangat. Radit pun langsung masuk dan duduk di tepi kasur. Kamar kamu masih begini-begini saja, tak ada yang berubah. Padahal kan kamu sudah berubah. Itu kata Mama, ucap Radit yang memperhatikan setiap sisi ruangan kamar tersebut. Tidak perlu basa-basi. Ada apa kamu kesini? Tanya Aska bersikap dingin. Aku ingin tanya, ada apa sebenarnya? Kamu terkadang menerima Rania, kadang juga tidak. Sebenarnya ada apa? Kamu boleh cerita sama aku. Aku akan bantu kamu bicarakan dengan Mama dan Papa. Aku mencintai wanita lain, ungkap Aska. Apa? Kalau kamu mencintai wanita lain, kenapa kemarin kamu menerima perjodohanmu dengan Rania? Ceritanya panjang. Gak apa-apa, cerita saja. Aku siap mendengarkan semuanya.
Aska kemudian menceritakan semuanya. Bagaimana dia bertemu dengan Siska, bagaimana mereka berpisah, dan Siska menikah dengan Arya, dan sekarang dia kehilangan harapan untuk kedua kalinya. Lama dia menceritakan semuanya tanpa menyebutkan siapa wanita itu. Sementara Radit benar-benar serius mendengarkan. Oh, jadi wanita yang kamu cintai itu kembali lagi dengan mantan suaminya? Tanya Radit. Aska hanya menjawab dengan anggukan. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia seakan lelah dengan apa yang terjadi padanya. Ya ampun Aska, memangnya di dunia ini hanya dia wanita seorang? Ada banyak wanita di dunia ini yang cantik, seksi, dan juga kaya. Apalagi dia sekarang sudah janda. Mendengar perkataan Radit, Aska langsung melotot padanya. Dia mulai kembali merasa emosi. Aska tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina Siska, wanita yang dia cintai. Termasuk jika itu Radit. Dia tidak akan segan-segan memarahinya. Karena baginya Siska adalah wanita istimewa. Dan dia wanita yang tegar. Tapi untung saja Radit cepat sadar dengan ucapannya saat melihat Aska melotot padanya dengan marah. Sorry, bukan maksudku bicara begitu. Tapi kisah cintamu benar-benar rumit. Kamu terlalu serius menjalani hubungan dengan wanita itu. Harusnya kamu seperti aku yang bersenang-senang saja dengan wanita manapun, asal dia cantik dan menarik. Itu kamu, aku beda. Sekali mencintai, aku tetap mencintai dia. Entah sampai kapan, aku juga tidak tahu. Aku bisa saja mengatakan bahwa aku mencintai wanita lain. Tapi jika papa meminta aku membawanya ke rumah, bagaimana? Sementara dia jelas bukan kekasihku. Aku hanya mencintai dia, tapi dia tidak membalas perasaanku. Aku jadi penasaran wanita itu seperti apa. Bisa-bisanya dia membuat kamu jatuh hati sedalam itu padanya. Kamu tidak akan mengerti jika kamu belum merasakan bagaimana rasanya mencintai seseorang. Kita bisa bahagia hanya dengan melihatnya saja. Bahkan saat dia bersama pria lain, kita akan terus mencintai dia. Baiklah, aku akan coba bicarakan dengan papa. Semoga saja dia mau mengerti. Tapi tadi aku dengar kamu hanya minta waktu kan? Itu artinya kamu tidak berniat membatalkan pernikahan kalian. Aku hanya minta waktu untuk bisa mencintai Rania. Tapi bagaimana jika nanti kamu tetap tidak bisa mencintai dia, padahal waktu yang kamu minta itu sudah habis? Apa kamu tetap akan menikah dengan dia? Cinta ataupun tidak, sepertinya aku tetap harus menikahi Rania. Tapi setidaknya aku ingin berusaha dulu. Aku berharap agar nantinya aku bisa menikah dengan wanita yang aku cintai. Entah itu Rania ataupun wanita lain. Radit menarik nafas dan menghembuskannya dengan kasar. Itu sebabnya aku tidak ingin jatuh cinta, agar aku tidak merasa sakit hati. Semoga saja kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Semoga kamu hanya mencintai wanita yang juga mencintaimu, dan kamu bisa menikah dengannya tanpa ada hambatan apapun. Jangan bicara tentang pernikahanku sekarang. Aku belum memikirkan hal sejauh itu, ucap Radit sambil tertawa. Bagaimana kalau kamu saja yang menikah dengan Rania? Dia sesuai dengan tipemu kan, cantik dan seksi, ucap Aska yang mulai tersenyum. Aku tidak mau, kamu saja, tolak Radit kesal. Sudahlah, kamu saja yang menikah dengan Rania. Dia menarik keluar dalam. Ucap Aska kembali menggoda adiknya itu. Tidak, jangan bicara begitu. Aku bisa cari wanita sendiri. Aku mau istirahat, capek, ucap Radit yang langsung keluar dari kamar Aska. Dia berniat kabur agar Aska tak mengganggunya lagi. Rania itu tipe wanita idamanmu, masa kamu gak mau?
teriak Aska sambil tertawa saat Radit semakin menjauh.